Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, yang di rumah, yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi nih, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya. Tema kita pagi hari ini adalah harta yang menyelamatkan tuannya. Alhamdulillah. Punya harta tapi malah ngejerumusin, bahaya. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelumnya kita mendengarkan tausiah kembali dari guru-guru kita. Ada kembali video tayangan nih tentang Indonesia sedang dilanda penyakit berbahaya. Apa penyakit berbahayanya, Bu? Yaitu korupsi. Tuh, 2, 3, korupsi. Ini dia tayangannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sebagai manusia membedakan di saat lagi punya harta, punya jabatan, ini sebenarnya istidraj atau jebakan ataukah benar-benar amanah? Bagaimana cara membedakannya, Ustadz Maulana? Iya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, silakan Fadhil Ustadz. Izin Habib yang banyak uangnya, Ustaz Sam yang banyak Qur'annya, Mas Fadli yang banyak gayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal pembelajaran besar buat kita. Dua sisi yang mungkin orang berkata ini harta jabatan istidraj, atau ini jabatan harta ini adalah amanah. Amanah itu pemberian yang diberikan yang akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Saya senang kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanyakan tentang harta, jawabannya manis sekali dan bisa jadi pembelajaran. Jadikan harta itu cuma di tangan, bukan di hati. Di tangan, bukan di hati. Ingat, harta ataupun jabatan, jikalau mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah yang bagus. Tapi ketika harta dan jabatan itu menjauhkan kita dari Allah, maka itulah yang disebut istidraj, jebakan, sehingga orang lalai gara-gara kerjaan. Kata guru saya, Allah yarham, Andre Guru Kiai Haji Muhammad Arisa, pendiri Pondok Pesantren Allah, tahu nggak? Beliau berkata gini, mohon izin, carilah kerjaan yang tidak mengganggu ibadahmu. Kalau ada kerjaan yang menjauhkan dari Allah, tinggalkan pekerjaan itu. Dari Abdurrahman bin Sumar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan kepemimpinan, karena jikalau engkau diberi karena memintanya, niscaya akan dibebankan padamu, dan niscaya akan dibebankan padamu, dan tidak akan ditolong oleh Allah. Tetapi jika diberikan padamu tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong oleh Allah. Ingat, ingat, jikalau Allah mengendaki kebaikan satu kaum, akan didatangkan orang yang mengurusnya untuk jauh lebih baik. Maka ingat, amanah jabatan jadikan sebagai titipan, bukan untuk ajang untuk menjauhkan kepada Allah, karena ada aturannya. Oh iya benar. Tapi gini, saya pengen nanya, justru saya penasaran Ustaz Syam. Zaman sekarang ini justru banyak orang yang, mohon maaf ya, justru minta jabatan, minta diangkat jadi ini, minta diangkat jadi itu, ngedekatin, ngejilat lah. Nauzubillah min zalik. Nah, itu bagaimana nih kalau itu dari kalangan kita nih sebagai muslim nih, Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan hadisnya oleh guru kita Ustadz Maulana bahwa Allah tidak akan menolong orang yang mencalonkan diri, tapi Allah akan menolong orang yang dicalonkan. Jadi bedakan mencalonkan diri sendiri dengan dicalonkan oleh orang-orang. Kenapa? Orang-orang melihatnya dalam keadaan kemampuan, punya kemampuan, kapasitas untuk mendapatkan jabatan tersebut. Dan hadis tersebut Nabi memulai dengan kata wallahi, demi Allah. Pertanyaannya, Ibu, Nabi pernah bohong nggak? Pernah bohong nggak Nabi? Nggak pernah. Tapi kenapa Nabi perlu bersumpah di awalnya? Saking pentingnya hal tersebut. Nabi itu sebenarnya nggak usah bersumpah, semua orang percaya. Tapi Nabi memulainya dengan wallahi, demi Allah. Kenapa? Saking pentingnya apa yang disampaikan Nabi, yaitu Allah tidak senang dengan orang yang meminta jabatan, karena Allah tidak akan menolongnya. Tapi bagi orang yang tidak memintanya, maka Allah akan menolongnya. Ini berkisah tentang ada seorang Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Nabi SAW radhiyallahu anhu. Ketika dia
datang, dia bersama dengan 2 orang sepupunya. Ketika duduk di hadapan Nabi, sepupunya bilang begini, ya Rasulullah, kasihlah kami juga daerah, kami juga pengen pemimpin di satu daerah, kasihlah kami daerah kekuasaan ya Rasulullah. Maka Nabi mengingatkan dengan hal yang tadi, wallahi, demi Allah, tidak akan ditolong orang yang meminta jabatan tersebut, tapi kalau engkau tidak memintanya, justru Allah akan menolongmu. Masya Allah. Terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat guru-guru kita, Ustadz Syam, juga tadi jawaban dari guru kita Ustadz Maulana. Jamaah, inilah pentingnya istilah zaman orang-orang zaman sekarang ini, the right man on the right place. Jadi benar-benar orang yang tepat di posisi yang tepat. Jadi jangan maksain diri ya, mohon maaf, pendidikan kurang gitu, terus maksain mimpin gitu ya kan, padahal di situ banyak yang dipimpin itu, mohon maaf, orang-orang pintar semua, tadi dibodoh-bodohin. Nah sekarang kita lanjut nih, dalam sebuah hadis tuh Rasulullah SAW ini bilang bahwa dunia itu saat punya harta dan jabatan ada 4 macam. Nah pertanyaannya, kita ini termasuk ke golongan yang mana dari 4 ini? Untuk itu kita minta penjelasan dulu dari guru kita Habib Usman. Mohon izin Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhol Bib. Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innamad dunya li arba'atin nafar. Sungguh dunia itu tergolong menjadi 4 bagian atau 4 macam golongan manusia. Al-awwal, yang pertama, seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih juga ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harta dikasih sama Allah, dan yang kedua dikasih ilmu sama Allah. Sehingga dengan harta dan ilmunya tersebut digunakan untuk berada di dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sebelum iklan dijelaskan bahwasanya Amr bin As dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW, beruntung mereka yang diberikan harta oleh Allah, yang mereka orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, diselamatkan jalannya, diselamatkan kehidupannya, berada dalam kebaikan. Dia pasti gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini adalah ilmu agama Allah. Ilmu ini adalah yang mengikuti daripada Al-Qur'an dan hadis. Itulah gunanya mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, hamba yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berupa harta. Jadi yang kedua ini, hamba yang dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak dikasih harta, tidak dikasih harta. Dikasih ilmu doang. Dia punya kemampuan, dia punya ilmunya, dia punya daripada pembelajaran ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu lain sebagainya dikuasain sama dia. Tapi ketika dilihat hartanya nggak ada. Dilihat hartanya habis. Ilmu dia dapatkan, tapi harta tidak. Maka dia berkata bahwasanya, ya Allah, seandainya engkau memberikan harta, maka engkau adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada aku. Tapi dia hanya dapat ilmu. Ilmu ini merupakan apa? Jalan menuju surganya Allah. Harta dan ilmu dia akan selamat. Dia mendapatkan ilmu, dia juga selamat. Dia tahu bahwasanya tidak dikasih harta, semua udah takdir dari Allah. Semua sudah ketentuan Allah, dan semua sudah diberikan daripada Allah dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, golongan manusia yang hanya dikasih sama Allah harta doang. Jadi kalau Allah cuma kasih harta doang, dia binasa. Dia gunakan hartanya tanpa menggunakan ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia jadi sombong. Dia putus silaturahminya. Dia gunakan untuk kemaksiatan. Dia gunakan untuk berzina, berjudi, khamar, dan lain sebagainya. Dan dia gunakan harta tersebut di dalam penuh dengan godaan syaitan, dan dia berada dalam kehidupan syaitan, sehingga dia mendapatkan kehancuran di dalamnya. Karena apa? Karena dia punya harta tapi tidak memiliki ilmu. Ini golongan manusia yang hina. Keempat, hamba yang tidak dikarunia harta oleh Allah dan tidak dikasih ilmu juga sama Allah, dan dia berkata, sekiranya saya memiliki harta, ini saya akan beramal sebagaimana amalnya si fulan. Dan Allah Rasulullah SAW bersabda, itulah niatnya, maka dosa keduanya pun sama. Innamal a'malu biniat. Kalau dia punya niat untuk dalam keburukan, dalam hal yang tidak baik, dan dia berharap daripada harta yang banyak tapi nggak punya ilmu, dia punya ilmu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, berada dalam kehancuran, maka manusia itu berada dalam kesesatan. Ketika seorang tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu, maka dia mendapatkan sesuatu, maka dia akan celaka. Karena apa? Karena dia tidak tahu menggunakannya. Betul. Karena syaitan innahu lakum adu mubin, musuh yang nyata. Jadi 4 golongan ini hati-hati. Masya Allah. Jangan sampai kita
udah nggak dikasih harta, udah nggak dikasih ilmu, celaka. Menauzubillah, subhanallah. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana caranya kita mau jadi orang kaya, punya ilmu dulu Bu, ya. Jangan sampai ntar udah jadi orang kaya keder. Duit keder, ini gimana sih nih orang udah banyak duitnya keder, keliling aja kampung nggak jelas. Ini masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islamitin yang ada di rumah ini, masya Allah ya. Ini masih ada lagi video tayangan yang perlu sama-sama kita saksikan. Ada kasus dugaan suap di Kementerian Kominfo. Wah, suap kayak gimana? Ini dia tayangannya nih. Iya, yang namanya cobaan ini ya selalu datang dimanapun pada saat kita pada posisi apapun ya. Orang miskin ada cobaannya, orang kaya banyak cobaannya gitu ya kan. Nah sekarang udah masuk nih, jabatan udah punya, harta udah punya, terseretlah ada lagi masalah-masalah lain. Apa sih masalahnya? Masalah kasus suap. Banyak orang yang mohon maaf sebelumnya dia mungkin punya jabatan, datanglah orang-orang nih dulu nih yang pernah membantu dia. Aduh udah deh bro, kasih gua aja proyeknya ya. Ntar udah kalau bisa nih ntar gua bagi sekian deh. Nah, suap menyuap. Nah, ini bagaimana nih hukumnya nih? Misalnya atau mungkin ada orang mau nyogok biar anak saya masuk ya. Wah, mau izin penjelasannya Fadol. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami dan jamaah di rumah, kita buka dulu Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Dan janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, memakan harta dengan jalan yang batil, yang tidak benar, dan janganlah kalian menyuap dengan harta tersebut kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain, itu dengan jalan dosa, padahal kamu sebenarnya telah mengetahui bahwa itu bukanlah hakmu tentang harta tersebut. Allahumma arhamna bil Quran. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah yang paling layak untuknya. Mereka bertanya, Rasulullah, apa barang yang dimaksud? Maka Nabi pun menjawab, barang tersebut adalah suap dalam perkara hukum. Jadi kalau ada orang biasa makan yang haram, terus makanan tersebut tentu saja menjadi darah dan daging, maka tidak ada yang bisa membersihkan darah dan daging tersebut kecuali api neraka. Api dunia saja tidak cukup untuk membakar dan membersihkan daging daripada harta yang haram tadi. Harus menjadikan daripada api neraka yang harus membersihkannya. Karena semuanya pasti masuk surga. Cuman ada yang direct, ada yang langsung masuk surga, ada yang transit dulu di neraka. Untuk apa transit di neraka? Salah satunya membersihkan daging-daging yang haram tadi. Daging yang haram itu dari mana? Daging yang haram salah satunya dari suap menyuap. Ar-rashi wal murtasyifin finnar, yang menyuap dan yang disuap itu tempatnya di neraka. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, tapi nih ya ada satu pekerjaan tidak bisa kita lolos kalau tidak pakai uang. Saya nih udah sekolah setengah mati, saya bawa CV saya setengah mati, saya bawa sertifikat saya setengah mati, saya bawa ke pekerjaan tersebut. Saya memang ahli di bidang itu, tapi saya tidak bakal bisa masuk kalau tidak pakai pembayaran di sana, Ustadz. Bagaimana itu? Apakah saya juga termasuk menyuapnya? Ada ulama yang memberikan jalan. Maksudnya memberikan jalan bagaimana? Kalau engkau kompeten di dalam bidang tersebut, memang
itu jurusan komunikasi misalnya, dia ahli komunikasi, doktor komunikasi, memang pekerjaannya dan dia layak dapat jabatan tersebut. Cuman kalau dia tidak bayar, maka orang bodoh yang akan mengisinya, karena orang bodoh tersebut bisa bayar. Maka kalau dia punya uang, dia membayar bukan untuk menyuap, tapi dia membayar untuk membeli jabatan yang memang dia berhak untuk jabatan tersebut. Jadi tidak semuanya bisa dianggap suap menyuap. Ada orang yang mengeluarkan uang karena dia tahu kalau saya tidak keluarin duit, maka orang bodoh yang akan mengisinya. Sedangkan saya kompeten di sana, maka mau tidak mau saya mengeluarkan uang untuk masuk ke tempat tersebut, bukan karena saya menyuap, tapi karena saya pantas di sana. Nah, tapi tadi gini, ada pertanyaan juga nih buat mungkin jamaah yang di rumah juga kan nggak tahu, ya kan? Ada orang tadi bilang Ustaz Syam yang direct langsung masuk surga. Ada yang transit dulu ke neraka. Betul. Karena dia nggak tahu dia makan hal-hal yang haram. Nah, ini kan dia kan nggak ngerti nih, seandainya istrinya sama anaknya nggak tahu apa-apa. Ini bapaknya ternyata dia korupsi, pas udah di penjara baru ketahuan, wah ternyata ini suami saya korupsi. Nah, dia sempat makan dong nih segala sesuatu yang haram. Nah, ini bagaimana cara bertaubat mumpung masih di dunia? Bisa nggak? Bisa. Yang pertama, seorang istri wajib tahu pekerjaan suaminya. Seorang istri wajib menanyakan, dari mana ini Pak? Halal enggak ini Pak? Atau syubhat kah? Atau haram ini Pak? Jangan main ambil-ambil aja, main makan-makan aja. Salah satu kewajiban istri ketika dikasih nafkah oleh suaminya, salah satu kewajibannya menanyakan dan mengatakan, saya bisa tahan lapar dan haus di dunia, saya bisa tahan miskin di dunia, tapi saya tidak bisa tahan apinya neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia kena tipu, dibohongi sama suaminya bilang halal ini, udah makan aja, nggak usah banyak tanya. Akhirnya istri dan anak-anaknya makan. Maka bagaimana cara membersihkannya setelah dia hijrah, setelah dia tobat? Maka perbanyak sedekah. Kalau bisa mengembalikan hak orang lain, kembalikan. Tapi kalau sudah tercampur dengan yang halal, kan jadinya syubhat lagi, bukan haram lagi. Yang haram ini sudah tercampur dengan yang halal, akhirnya dia jadi syubhat. Maka membersihkannya adalah memperbanyak sedekah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan untuk Ustaz Syam. Kalau ibu-ibu zaman sekarang lain, udah Pak cari duit dari mana, kayak duit setan kayak ambil katanya gitu ya. Udah nggak punya duit banget di rumah masalahnya. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam yang ada di rumah ya. Waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio mewakili yang di rumah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo, dari sebelah kiri saya dulu, boleh silakan. Mohon izin ibu berdiri, silakan. Iya, oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Neng. Saya berasal dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Al-Mukarramah Al-Ansariyah. Majelis Taklimnya panjang. Wah. Namanya panjang. Pertanyaannya, Bu Neng. Saya mau bertanya sama Habib. Sama Habib boleh. Ya. Kata Nabi ada 3 harta yang paling mulia. Masya Allah. Dan apa saja ketiga harta yang paling mulia itu? Mungkin segitu pertanyaannya, Mas Fadli. Segitu aja? Ya, cukup segitu itu? dulu aja. Nggak mau ditimbang ulang? Udah, segitu aja. Ya. Okay. Terima kasih Mas Fadli. Sama-sama Bu Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neng pertanyaannya singkat. Katanya nih ada harta 3 yang terbaik nih Bib nih, mohon izin. Apakah harta? Apakah itu termasuk keluarga? Mohon izin. Harta yang paling berharga. Izin silakan Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Salam Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu lisani dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Jelas bahwasanya bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta terbaik adalah yang pertama afdalul lisan, adalah mereka yang memiliki lisan dzakirun, adalah untuk berzikir kepada Allah. Ketika dia berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, inilah baru yang dikatakan bahwasanya harta yang terbaik. Sebentar-bentar astagfirullahalazim, lihat keburukan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, beri sebar kepada Allah. Salah kalimat, astagfirullahalazim, minta ampunan kepada Allah. Melihat segala sesuatu yang indah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Ini baru namanya hamba Allah yang bertakwa. Berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad, pegang tasbih, ya kan? Pegang tasbih sering, ya kan? Paham nggak? Sering atau enggak? Sebelah saya sering nih. Tuh ada lagi yang numpetin tasbihnya. Nah, intinya apa? Pegang tasbih dimanapun berada.
mau dilihat siapapun atau apapun karena terbiasa dengan tasbih, bismillah. Pegang tasbihnya untuk berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, biasakan. Tapi kalau misalkan cuma buat lihat orang doang, subhanallah, nggak ada pahala, nggak ada pahalanya. Yang bisa pahala kalian buat sombong cuma selawat doang. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, baru bisa selamat. Yang kedua, hendaklah kalian mengambil harta dan simpan harta tersebut untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berhati yang syukur, hati yang ikhlas kepada Allah, hati yang betul-betul terbuka setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat yang kedua yang Allah taala berikan kepada kita, ketika kita mendapatkan segala sesuatunya, bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, udah dikasih rezeki, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, ini baru hamba Allah. Jadi yang kedua ini bersyukur. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah kenikmatan. Kalau nggak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Yang ketiga yang luar biasa, istri yang mukmin, yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, ini harta yang paling besar. Kalau di rumah punya istri yang salehah, enak gak bu? Wah, ibu-ibu nggak bisa jawab. Karena apa? Karena harus jadi istri salehah, baru dia paham. Suami kalau ditanya, pengen punya istri soleha gak? Pengen banget istri soleha. Ketika memiliki istri soleha, maka yang pertama yang bahagia adalah suaminya, keluarganya, anak-anaknya. Ketenangan yang ada, sakinah, rahmah, dan juga cinta kasih sayang di dalamnya. Istri yang soleha mendatangkan sebuah kebaikan dan keberkahan. Amin. Istri yang soleha, rumah tangga adem, tenang. Oh amin. Istri yang Masya Allah. soleha, apapun semua yang terjadi karena Allah. Masya Punya Allah. duit nggak punya duit, kumpul. Ya kan? Punya duit lebih berkah lagi. Lebih enak lagi. Nggak punya duit, berdoa bareng-bareng. Wah, Nggak ada bener. ributnya. Itu istri Masya soleha. Allah. Masya Allah. Istri soleha, tepuk tangan dong bu. Istri soleha udah tahu suaminya susah juga ikut bantu. Kan sekarang bisa dagang online. Iya. Kumaha bu Neng? Atos? Pas. Belum puas? Ya Allah. Ada Mau lagi pertanyaan. ayah wae ayah. Ada saja. Apa tuh pertanyaannya Mas Fali, lagi? gimana ya? Kita sebagai istri itu suka kesal kalau misalnya suami orang, bukan suami saya tapi Oh bukan suami ibu. Bukan, Suami ibu bukan. yang mana yang ini? Iya. Oh ya aus Nah, oleh Pak Haji. suaminya Masya Nah, Allah ini alhamdulillah, mah. tapi biasanya suka ada melihat suami orang yang misalkan kalau diajak beribadah itu sukanya nggak mau. Banyak aja alasannya. Oh gitu. Iya, misalnya seperti itu. Udah gitu ngomel-ngomel lagi? Ngomel-ngomel, bentak-bentak kepada istrinya. Nah, seperti itu bagaimana kita menanggapi suami yang seperti itu? Lagi ngapain ngurusin suami orang? ini Itu yang dia ada. pertanyaannya. Iya, Kenapa yang ngurusin suami orang? Enggak. Misalnya ada suami ya. Oh, misalnya. Nah, seperti itu. Bu Neng ini tempat curhatan Iya, sama iya. ibu-ibu lain. Itu aja Bu Neng, kumaha Iya, tuh iya. gimana Ustaz Syam? Iya, Pak Ih Ustaz. suami gini, ngapain sih ngajarin suami? Istri so tahu banget katanya Iya. gitu lagi ngomongnya. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah. Salah satu ayat yang paling sering kita dengarkan di bulan Maulid ini, laqad ja'akum rasulun, berbicara tentang sifatnya Nabi. Salah satu sifatnya Nabi, sakit hatinya Nabi kalau ada orang diajak baik tapi tidak mau ikut baik. Sama tadi ibu itu. Jadi wajar sekali kalau ada istri yang sakit hatinya kalau dia ajak suaminya sholat lalu suaminya tidak mau sholat. Itu adalah di antara sifatnya baginda Nabi SAW. Tapi Nabi responnya kadang-kadang beda sama ibu-ibu. Kalau Nabi lagi kesel, Nabi malah makin baik akhlaknya. Ada ibu-ibu makin kesel sama suaminya, makin tidak mau bikinin kopi. Makin sakit hati sama suaminya, makin tidak mau nunjukin akhlak yang baik. Nabi dibalas dengan keburukan sama orang lain, justru Nabi makin banyak bersedekah. Ada orang bilang begini di hadapan Nabi, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling kubenci. Tapi semakin kubenci dirimu, semakin banyak sedekahmu sama saya. Maka tidak bisa aku tahan rasa cintaku padamu. Maka hari ini engkaulah orang yang paling kucintai. Maksudnya apa? Berdakwah itu dengan cinta. Kesel itu biasa, tapi tetaplah tunjukkan akhlak yang baik, meskipun mesti dengan kesabaran yang penuh dalam mengajak orang dalam kebaikan. Masya Begitulah Allah. Nabi. Terima kasih SAW. banyak Ustaz Syam. Kumaha Iya. Bu Neng, puas? Udah puas. Tepuk tangan dong buat Bu Neng juga. Masya Allah luar biasa. Tapi benar Bu Neng, zaman sekarang itu yang banyak pengajiannya tuh perempuan. Kalau zaman Nabi dulu laki-laki yang pengajian. Sekarang perempuan pengajian di mana-mana. Lakinya di mana? Di rumah katanya gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Saya masih punya video tayangan tentang seorang istri pilih cerai. Karena apa?
karena suaminya ketagihan judi slot atau online. Ini dia tayangannya nih. Itu ya orangnya bisa begitu kan. Mana itu? Yang judi online itu mana? Mana orangnya? Bukan saya, Ustaz. Mana? Pasti kamu tahu kan? Nggak tahu Kan saya. sudah tahu dia. Ya udah, Berarti kamu sabar, tahu. tunggu sebentar. Yang di rumah jangan kemana-mana, lu tetap bisa Tinda ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.